Jangan harap masa depanmu akan indah kalau kamu belum bisa menata pikiranmu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini yang selalu kasih kamu obrolan santai. Semoga bisa bikin hidup kamu jadi lebih ringan dan lebih dalam. Kali ini kita bakal bahas satu hal yang sebenarnya udah ada di kepala kita masing-masing, tapi sering banget kita remehin. Yap, pikiran. Dan percaya atau enggak, pikiran ini punya kekuatan besar yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Oh ya, jangan buru-buru mikir ini bakal jadi pembahasan motivasi murahan. Bukan, kita bakal kupas bareng-bareng secara psikologis, ilmiah, dan tentunya tetap relate sama hidup kita sehari-hari. Jadi gini, pikiran itu bukan cuma sekedar apa yang kita pikirkan. Pikiran kita sebenarnya adalah pusat kendali dari semua keputusan, tindakan, dan bahkan kebiasaan yang akhirnya membentuk siapa kita. Menurut Dr. Joe Dispenza, dia ini seorang neuroscientist yang banyak meneliti hubungan antara pikiran dan realita. Dijelaskannya bahwa pikiran kita terbagi menjadi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang sadar itu cuma sekitar 5-10% aja. Sedangkan sisanya yang 90% lebih dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Nah, artinya apa yang kita yakini terus-menerus dan apa yang kita pikirkan berulang-ulang akan masuk ke bawah sadar dan mulai bekerja seperti autopilot. Tanpa kita sadar, kita ngelakuin hal-hal yang sesuai dengan apa yang tertanam di pikiran itu. Makanya, kalau kamu sering mikir dirimu itu payah, gak berbakat, atau selalu ngerasa dapat jatah gagal terus, ya lama-lama itu jadi self-fulfilling prophecy. Proses di mana harapan yang awalnya palsu mengarah pada konfirmasinya sendiri. Simpelnya gini, pikiran kamu percaya, tubuh kamu nurut, dan hidup kamu ya jadi ngikutin aja jalurnya. Sampai sini paham kan? Nah, sekarang kita bahas buktinya nih, biar nggak cuma omongan aja. Penelitian dari Harvard University tahun 2007 menunjukkan ketika seseorang membayangkan dirinya melakukan sesuatu, otaknya bereaksi, seolah-olah dia benar-benar melakukannya. Kamu cuma ngebayangin, tapi otak kamu udah aktif, kayak kamu beneran ngelakuin. Nah, ini juga dibuktikan oleh penelitian di bidang neuroplasticity. Otak kita itu fleksibel, bisa berubah, bisa membentuk koneksi-koneksi baru, tergantung dari apa yang kita latih dan pikirkan. Makanya, kalau kamu berpikir negatif terus, koneksi otak kamu makin kuat ke arah situ. Ya, ke arah negatif. Tapi, kalau kamu melatih pikiran ke arah positif, misalnya percaya diri, optimis, atau gigih, otak kamu bakal memperkuat jalur itu. Ya, semacam bikin jalan tol baru di dalam kepala kamu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pikiran kamu bisa nentuin masa depan? Gini, semua yang kita lakukan hari ini, dari keputusan kecil sampai besar, dasarnya adalah pola pikir kita. Dan keputusan yang kita ambil, itu yang membentuk hidup kita. Misalnya gini, ada dua orang punya latar belakang yang sama. Sebut saja si A dan si B. Mereka sama-sama nggak punya banyak uang dan hidup di lingkungan yang susah. Si A mikir, dirinya pasrah, menerima, dan menyerah dengan keadaan. Sedangkan si B mikir dirinya berusaha mencari cara agar bisa keluar dari kondisinya yang susah. Nah, tebak, siapa yang punya kemungkinan lebih besar buat sukses? Yap, jawabannya si B. Bukan karena dia lebih pintar, bukan juga karena dia lebih beruntung, tapi karena pola pikirnya. Kamu boleh lahir di kondisi yang sulit, tapi kamu gak harus mati dalam kondisi yang sama. Kamu pernah dengar cerita Oprah Winfrey? Dia tumbuh di lingkungan miskin, penuh kekerasan, bahkan sempat dilecehkan secara seksual waktu kecil. Tapi dia punya satu hal, yaitu keyakinan bahwa hidupnya bisa berubah. Dia percaya suatu saat dia bakal berdiri di panggung besar
dan ngomong di depan jutaan orang. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Sekarang dia jadi salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia. Contoh lainnya ada juga dari psikolog Carol Dweck yang memperkenalkan konsep growth mindset. Dia bilang, orang yang percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha lebih mungkin sukses dibanding yang percaya kemampuan itu bakat dari lahir. Jadi, bukan soal kamu pinter atau enggak, tapi kamu percaya bisa berkembang atau enggak. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya kita mulai ngelatih pikiran biar bisa ngarahin masa depan? Yang pertama, sadari pola pikir kamu. Setiap kali kamu mikir negatif tentang diri kamu, stop dulu. Tanya ke diri sendiri, ini beneran nggak? Atau cuma ketakutan sesaat aja? 2. Ganti narasi internal. Mulai biasain ngomong ke diri sendiri kayak ngomong ke temen. Kamu nggak mungkin kan bilang ke teman kamu dengan cara memakinya saat dia lagi gagal. Tentu kamu akan ngomong yang baik-baik dan kasih semangat. Jadi, bisa kan kamu ngomong kayak gitu ke diri sendiri saat kamu lagi ngerasa down? Bisa lah. 3. Visualisasi. Coba luangin waktu 5 menit tiap hari buat bayangin diri kamu yang kamu pengen jadi sesuatu. Rasain, lihat, dengar. Latih otak kamu buat nerima gambaran itu sebagai kemungkinan nyata. 4. Lingkungan. Cari orang yang juga punya pola pikir positif. Karena pikiran itu menular. Kalau kamu dikelilingi orang yang ngeluh terus, kamu bisa ketularan jadi tukang ngeluh juga. Tapi kalau kamu dikelilingi orang yang mikir masa depan dan positif, kamu juga ikut ke bawah. Nah, teman-teman, kita semua punya masa lalu. Tapi yang benar-benar menentuin masa depan adalah apa yang kita pikirkan dan lakuin hari ini. Pikiran itu kayak setir mobil. Kalau kamu terus mikirin kegagalan, kamu bakal nyetir ke arah sana. Tapi kalau kamu mulai mikirin solusi dan ngebayangin versi terbaik dari diri kamu lagi muter setir ke arah yang lebih baik. Gak harus langsung jadi hebat, tapi mulai aja dari ngubah cara kamu mikir tentang diri kamu sendiri. Karena di akhir hari, hidup kamu akan bergerak ke arah yang sesuai dengan arah pikiran kamu. Jadi pertanyaan buat kamu, sekarang pikiran kamu lagi ngarah kemana? Nah, kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang butuh dengar ini juga. Next video kita ketemu lagi. Stay mindful dan teruslah bertumbuh.